Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di materi Psikologi Humanistik ini saya akan menjelaskan tentang Abraham Maslow. Abraham Maslow 1908 hingga 1970 adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena kontribusinya terhadap psikologi humanistik. Psikologi humanistik menekankan pada potensi dan pengembangan pribadi manusia, fokus pada aspek-aspek dan konstruktif dari manusia. Maslow dikenal terutama karena mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang dijelaskan dalam artikelnya A Theory of Human Motivation pada tahun 1943. Teori ini menggambarkan 5 tingkatan kebutuhan yang diorganisir dalam bentuk piramida, dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Maslow memandang pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan keamanan sebagai langkah pertama yang harus dipenuhi sebelum individu dapat bergerak menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, seperti kebutuhan cinta dan rasa memiliki serta kebutuhan aktualisasi diri. Salah satu konsep utama dalam teori Maslow adalah aktualisasi diri, yang merujuk pada kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Maslow menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan psikologi humanistik berdasar dengan tokoh seperti Carl Rogers. Psikologi humanistik menekankan pertumbuhan pribadi, kebebasan, dan kemampuan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Meskipun Maslow telah meninggal, warisan konsep-konsepnya masih terus mempengaruhi bidang psikologi humanistik dan berbagai bidang psikologi lainnya yang menekankan pada aspek-aspek spesifik dan potensial manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Destur dengan NIM 0603523005. Hari ini aku akan menjelaskan seorang tokoh psikologi humanistik yang bernama Otto Rank. Otto Rank lahir pada 22 April 1884 dan meninggal pada 31 Oktober 1939, merupakan sosok yang telah meletakkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, dan teori ancaman. Otto Rank menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi transpersonal. Beberapa karya utamanya ialah Art and Artists, Truth and Reality, dan Will Therapy. Salah satu hal yang dikaji oleh Rank ialah menyangkut persoalan lahirnya mitos. Menurut Rank, mitos sangat mudah dipahami. Mitos adalah alat yang digunakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk mengekspresikan pengalaman masa kecil komunal. Mitos mencerminkan keinginan yang ada dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai. Saat kita masih menganggap orang tua kita sempurna dan memberikan yang terbaik pada kita, kotak atau keranjang dalam mitos menyimbolkan rahim, sedangkan air menyimbolkan kelahiran. Binatang atau manusia setengah binatang menyimbolkan orang tua. Pembalasan dendam adalah tanda kemarahan terhadap tindakan orang tua yang tidak memperhatikan kita. Persoalan lain yang dibaca oleh Rank ialah menyangkut kreativitas seniman. Menurut Rank, seniman memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kehendaknya sendiri, sekaligus menginginkan keabadian yang hanya dapat dicapai lewat pengidentifikasian dirinya dengan kehendak kolektif kebudayaan tempatnya hidup. Seni yang baik harus dipahami sebagai peleburan hal material dengan spiritual, yang spesifik dengan yang universal, dan individu dengan humanitas. Peleburan itu tidaklah mudah dan harus dimulai dari kehendak. Berdasarkan cara bagaimana seorang berjuang mendapatkan kemerdekaannya, Rank menggambarkan 3 tipe kepribadian. Yang pertama adalah tipe kepribadian adaptif. Orang dengan tipe kepribadian ini belajar mengendaki apa yang dipaksakan pada mereka. Pribadi semacam ini biasanya pasif dan dimiliki kebanyakan orang. 2. Tipe kepribadian neurotik.
Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki kehendak yang lebih kuat ketimbang kebanyakan orang, namun sibuk dengan perang melawan dominasi internal dan eksternal. Bahkan ada yang berusaha memerangi ekspresi dari keinginan mereka sendiri, sehingga tidak ada lagi kehendak yang tersisa untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Secara moral, mereka memiliki perkembangan moral yang lebih baik ketimbang mereka yang berkepribadian adaptif. Tipe kepribadian produktif. Orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menerima dan menyatakan diri mereka dengan sebagaimana adanya untuk berusaha mencapai yang ideal. Inilah titik-titik yang akan dituju kehendak. Seniman menciptakan dirinya sendiri lalu menciptakan dunia sesuai dengan kehendaknya. Oleh Rank, tipe ini disebut kepribadian seniman, kepribadian jenius, atau kepribadian kesadaran diri. Pemikiran-pemikirannya. Trauma lahir. Otto Rank mempunyai merupakan tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan istilah trauma lahir. Istilah ini kemudian digunakan oleh Sigmund Freud sebagai dasar dari semua jenis kecemasan. Freud meyakini bahwa trauma lahir merupakan suatu prototipe yang secara umum sesuai untuk semua jenis kecemasan. Kemandirian manusia. Otto Rank menganggap manusia sebagai makhluk yang kreatif dan produktif. Manusia memiliki kebutuhan untuk mandiri, karenanya manusia tidak dapat tertekan dan dikuasai oleh ketidaksadarannya. Yang ketiga adalah psikoterapi. Ketertarikan Otto Rank terhadap psikologi merupakan pengaruh dari pekerjaan Carl Gustav Jung sebagai psikolog. Otto Rank kemudian meminati mitologi, seni, dan cerita yang dapat dikatakan dengan psikologi. Ia kemudian membuat metode psikoterapi yang menggunakan pengalaman mengenai tempat sekarang dan waktu sekarang. Ketika bekerja di dalam ruangannya, Otto Rank menjadikan pasien secara langsung sebagai rekan dalam keterlibatan pada kesadaran akan energi. Hal ini dilakukan karena keyakinannya bahwa manusia harus terhubung ke sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Psikoterapi Otto Rank ini sangat mempengaruhi pendiri psikoterapi Gestalt, yaitu Fritz Perls. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Alia Ramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ramadina dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu tokoh humanistik, yaitu Gordon Allport. Gordon Allport adalah seorang psikolog. Ia meraih gelar dokter psikologi dari Harvard University pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Menurutnya, manusia normal adalah makhluk yang rasional yang diatur terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak mengalir. Konsep utama teori kepribadiannya menyangkut motivasi yang membuat orang bergerak. Arus aktivitas itu memiliki unsur yang tetap atau trait, dan unsur yang berubah-ubah, functional autonomy, sama dengan kecenderungan tingkah laku untuk berlanjut oleh alasan yang berbeda dengan alas dan motivasi awalnya. Definisi kepribadian ini memiliki 3 unsur pokok, yaitu istilah dynamic organization yang dipakai untuk merangkum 2 pengertian. Kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah, dan di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, istilah psychophysical system yang menyeratkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik yang dibuat oleh pengamat, tetapi merupakan fenomena nyata yang merangkum elemen mental dan neural disatukan ke dalam unitas kepribadian. Yang ketiga, istilah determine mempertegas kembali bahwa kepribadian adalah sesuatu dan mengajarkan sesuatu, bukan sekedar konsep yang menjelaskan tingkah laku orang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang itu. Struktur kepribadian, sifat atau trait. Trait adalah sebagai struktur neurofisik
membimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten lintas waktu yang tempat, merespons secara kelompok stimuli yang mirip. Alport menjelaskan sifat-sifat yang penting dari trait. Yang pertama adalah nyata. Yang kedua, membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen. Yang ketiga, mengubah atau menentukan tingkah laku. Yang keempat, empirik. Yang kelima, kemandirian yang relatif. Alport membedakan antar trait umum dengan trait individual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan filsafat humanistik dengan tokoh Rollo May. Rollo May adalah psikologi eksistensial dari Amerika Serikat paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensi seperti takdir yang merupakan pandangan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan pandangan dari etentisitas. May adalah satu-satunya psikologi eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, tetapi bukan dalam eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, tetapi bukan dalam pengertian Freudian tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap kepolosan, yang merupakan tahap pra-kesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah tahap pra-moral yang artinya perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa dianggap baik ataupun jelek. Yang kedua, tahap pemberontakan adalah tahap di masa kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontakan menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di balik kebebasan tersebut. Tahap awam. Tahap awam adalah tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab namun merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari nilai-nilai tradisional. Yang keempat, tahap kreatif adalah tahap di kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Pemikiran psikologi yang pertama adalah psikologi humanis. Rollo May merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi humanis. Psikologi humanis ditetapkan sebagai sebuah gerakan sosial dan psikologi. Penetapannya dilakukan dalam sebuah konferensi di Old Scarburg pada tahun 1964. Dalam penggerakan psikologi humanis, May berperan sebagai salah satu pengembangan dari segi keilmuan bersama dengan Carl Rogers dan Abraham Maslow. Psikologi eksistensial. May juga merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi eksistensial. Ia menetapkan dua konsep dasar yang digunakan dalam pengajian psikologi, yaitu keberadaan di dunia dan ketidakkeberadaan. Konsep keberadaan dibaginya menjadi tiga aspek yang menyebabkan manusia memiliki keberadaan di dunia. Aspek-aspek ini yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Patopologi. May menyatakan bahwa gejala patopologi timbul pada manusia akibat ketidakmampuannya dalam memperoleh kebebasan untuk menjadikan dirinya sebagai. Ia meyakini bahwa pada kondisi ketidakbebasan manusia tersesat akibat penghayatan yang tidak mampu memikirkan masa depan. Menurut May, gangguan secara psikologi diakibatkan oleh rasa ketidakberdayaan yang dialami oleh manusia modern. Mereka mengalami ketidaktahuan mengenai identitas diri dan ketujuan hidupnya. Ketidaktahuan akan keberadaan tersebut kemudian memunculkan gangguan psikologis, antara lain kehampaan, ketidakberartian, dan kekosongan spiritual. May menyatakan bahwa kondisi ketidakberdayaan tersebut merupakan akibat dari peradaban modern dan tidak dapat dihentikan oleh manusia modern. Pemikiran humanisme, keberadaan manusia. May meyakini bahwa kesadaran akan keunikan diri sendiri dapat mengurangi kecemasan. Ia menyatakan bahwa kecemasan meliputi ketakutan dan ancaman dalam bentuk nilai-nilai yang dianut secara pribadi. Menurutnya, ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman fisik, ancaman keberadaan secara psikologis, maupun ancaman yang mengganggu keberadaan nilai-nilai dari orang lain. Ancaman fisik misalnya ancaman kematian, ancaman keberadaan secara psikologi, misalnya ancaman akan dihilangkan kebebasan yang mengalami ketidakbermaknaan hidup, sedangkan ancaman yang mengganggu keberadaan nilai dari orang lain, misalnya patriotisme atau rasa cinta kepada orang lain. Tahapan perkembangan manusia. May merupakan satu-satunya tokoh psikoanalisis yang membahas tentang tahap-tahap perkembangan
manusia. Ia menyatakan bahwa tahap remaja merupakan tahap pemberontakan dan perlawanan terhadap orang dewasa. Penyebabnya adalah adanya perkembangan dari ego atau kesadaran diri dari remaja. Sementara itu, May menyatakan bahwa orang dewasa memiliki perbedaan tingkat perkembangan secara individu. Perbedaan ini terletak pada pandangan subjektif mengenai partisipasi dirinya terhadap lingkungannya. May juga menyatakan bahwa orang dewasa juga memiliki perbedaan dalam perilaku. Perbedaan perilaku ini merupakan akibat dari perbedaan tingkat kecenderungan dalam mempertahankan keunikan diri. Kebebasan manusia. May meyakini bahwa kebebasan untuk memilih merupakan takdir yang diberikan kepada manusia. Pilihan yang dilakukan oleh manusia kemudian akan menghasilkan tindakan kemudian memunculkan tanggung jawab. Sedangkan pilihan yang tidak diwujudkan akan diterima oleh individu yang sehat. Penerimaan ini dilakukan meskipun ia telah mengetahui bahwa tindakan dan tanggung jawab tersebut sering menghasilkan kecemasan, perasaan yang menyakitkan maupun kesulitan. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garinina Khalil Amani. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh yang bernama Carl Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Walter dan Julia sama-sama religius, membuat Carl tertarik pada Alkitab sehingga dia rajin membacanya di samping buku-buku lain juga meskipun waktu itu dia masih belum sekolah. Ia pernah belajar di bidang agrikultural dan sejarah di University of Wisconsin. Pada tahun 1928, ia memperoleh gelar master di bidang psikologi dari Columbia University dan kemudian memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis pada tahun 1931. Pada tahun 1939, ia menerbitkan satu tulisan berjudul The Cynical Treatment of the Problem Child, yang membuatnya mendapatkan tawaran sebagai profesor pada Fakultas Psikologi di Ohio State University. Dan pada tahun 1942, Rogers menjabat sebagai ketua dari American Psychological Society. Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Hasil karya Rogers yang paling terkenal dan masih menjadi literatur sampai hari ini adalah metode konseling yang disebut client-centered therapy. Dua buah bukunya yang juga sangat terkenal adalah Client-Centered Therapy dan On Becoming a Person. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.